أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, santri sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena kita bisa melaksanakan ta'lim rutin kita yang diadakan oleh DKM Masjid Umar Al-Faruq Hidayatullah Makassar. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa di tempat kita ini diadakan ta'lim rutin, diantaranya adalah kitab Bulughul Maram. Saya tidak mengkaji, ya, hanya membacakan karena hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram ini itu sudah dikaji oleh para ulama. Saya hanya akan membacakan hadis-hadisnya yang sudah dikaji oleh para ulama. Di antaranya maraji kita adalah Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, salah satu kitab yang mensyarah hadis-hadis dalam Bulughul Maram yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Sebelum kita membacakan hadis-hadis di dalam kitab Bulughul Maram ini, perlu kita memahami dulu kitab Bulughul Maram ini secara singkat. Kitab Bulughul Maram ini sesungguhnya adalah kitab hadis. Jadi dia memuat hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditulis oleh seorang ulama senior dalam mazhab Syafi'i. Jadi beliau adalah Syihabuddin Abu Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar. Ya, jadi beliau ini rahimahullahu ta'ala merupakan ulama senior dan terkemuka dalam mazhab Syafi'i. Kemudian dikenal dengan nama Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, mungkin di antara kita memahami beliau lahir di Mesir, kemudian dikenal dengan nama belakangnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asqalani ini itu diambil dari nama sebuah kampung di dekat jalur Gaza, Palestina, Askelon. Ya, begitu para ulama membahasnya. Karena rupanya nenek moyang beliau ini itu berasal dari Askelon di Palestina. Kitab Bulughul Maram ini meskipun dia merupakan kitab hadis, akan tetapi dia disusun dengan metode secara maudhu'i, secara tematik. Jadi dia disusun berdasarkan tema-tema fikih, mulai kitabut tahara sampai nanti di akhirnya kitabul jami'. Adapun kitabul jami' ini kita sudah membacakannya di studio Al-Bayan TV, bisa diikuti di IMC nanti. Setiap bab-bab ini ada sub-subnya.
Misalnya kitab Thahara dengan bab pertama nanti yang akan mudah-mudahan bisa kita bacakan, itu adalah babul miyah, bab tentang air. Di antara kelebihan kitab Bulughul Maram ini itu hadis-hadis yang dituliskan oleh beliau Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini itu diambil dari sumbernya kitab-kitab utama. Misalnya ada hadis diambil dari kitab Sahih Al-Bukhari, kemudian Sahih Muslim, kemudian 4 kitab Sunan, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan 1 dari Musnad Imam Ahmad. Ya, itu diantaranya sumber-sumber hadis yang ada di dalam kitab Bulughul Maram ini. Kemudian kelebihannya di hadis-hadis yang beliau cantumkan di dalam kitab Bulughul Maram ini itu disebutkan bahwa hadis ini sahih, kemudian hadis ini dhaif, atau paling tidak beliau menyebutkan bahwa hadis ini didhaifkan oleh imam ini. Ya, misalnya hadis ini didhaifkan oleh Imam Abu Hatim dan seterusnya. Kemudian di antara keutamaan lagi kitab Bulughul Maram ini itu Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu meringkas hadis. Jadi kalau ada hadis yang panjang, maka beliau meringkasnya tentu tanpa mengurangi apa yang dimaksud dengan hadis-hadis yang panjang itu. Baik, ikhwas sekalian, santri sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke pembahasan tentang bersuci, kitab Thahara, kitab Thahara. Dan bab yang pertama dalam kitab Thahara ini adalah babul miyah, bab tentang air. Ya, sebelum kita masuk membacakan hadis, oleh para ulama itu disebutkan Thahara itu memiliki 4 tingkat. Ya, 4 tingkatan di dalam Thahara. Yang pertama adalah membersihkan sisi lahiriah dari hadas dan najis. Jadi ini tingkatan pertama yang akan kita bahas, itu membersihkan, bicara tentang najis, hadas. Itu tingkatan pertama dalam tahara. Hadas dan najis yang dibersihkan, yang dimaksud adalah sesuatu yang berbeda. Jadi hadas dan najis itu berbeda. Najis adalah sesuatu yang kotor. Ya. Jadi najis itu adalah sesuatu yang kotor. Sementara hadas itu keadaan seseorang. Nah, itu perbedaannya. Kemudian najis itu dapat dilihat. Jadi ada bendanya. Ada bendanya. Misalnya kotoran manusia kan dilihat. Sementara hadas itu tidak bisa dilihat karena keadaannya seseorang. Sehingga najis itu adalah perkara yang zahiri. Perkara yang zahiri. Sementara hadas itu adalah perkara yang maknawi. Itu sebabnya ya cara membersihkannya berbeda. Ya, kalau najis itu membersihkannya cukup menggunakan air, ya sudah bersih, tidak perlu ada niat. Tapi orang yang berhadas, jika dia ingin bersuci dari hadas, maka dia harus berniat. Apakah hadasnya hadas kecil maupun hadasnya hadas besar. Kalau najisnya najis yang ringan, najis yang berat, itu tidak memerlukan niat untuk membersihkannya. Ya, misalnya begini, ada orang yang membuang kotoran, BAB misalnya, untuk membersihkan najis yang ada itu cukup dia bersihkan dengan air. Tapi karena dia buang air BAB, maka dia berada dalam keadaan berhadas.
Jika dia mau bersuci dari hadas itu, ya dia harus berwudu. Tentu dia membutuhkan niat. Jadi itu perbedaan antara hadas dan najis nanti yang akan kita bacakan di dalam hadis-hadis ini. Tingkatan kedua dalam membersihkan anggota tubuh dari dosa dan kesalahan. Ya, jadi tingkatan kedua itu adalah membersihkan anggota tubuh dari dosa dan kesalahan. Artinya membersihkan dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membersihkan diri dari perbuatan dosa. Tingkatan ketiga yaitu membersihkan hati dari perilaku yang tercela. Jadi perilaku seseorang itu cerminan dari hatinya. Jika hati seseorang baik, bersih, maka perilakunya baik. Tapi kalau hati seseorang kotor itu, maka perilakunya juga tidak baik. Maka perlu seseorang, ya kita semua ini membersihkan hati kita, ya, membersihkan hati kita agar supaya tercermin, ya, kebersihan hati itu tercermin pada perilaku kita. Yang keempat, tingkatan keempat, dan inilah tingkatan puncak tertinggi dari tahara itu, bersuci itu, yaitu membersihkan sesuatu yang tersembunyi, ya. Yang tersembunyi itu sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah puncak tertinggi tahara, ya. Nah, ini para ulama mengatakan inilah taharanya para nabi dan siddiqin, para nabi dan orang-orang yang benar. Baik, ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita akan membacakan hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang laut, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi airnya, maksudnya air laut ini suci dan bangkainya halal. Akhrajahul arba'ah, ya. Jadi ini, jadi salah satu lupa saya sebutkan di pengantar, salah satu kelebihan lagi, ada istilah yang digunakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam menulis hadis-hadis ini, itu beliau menyebutkan mukharrij yang mengeluarkan hadis ini. Misalnya diriwayatkan oleh imam yang tujuh. Imam yang tujuh itu maksudnya Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, ya. Kemudian ada juga diriwayatkan oleh yang enam, imam yang enam, ya. Imam yang enam itu adalah ashabu kutubus sittah. Kemudian ada juga kadang-kadang beliau menyebutkan diriwayatkan oleh imam yang lima, ya. Itu nanti ada ashabus sunan ditambah dengan Imam Ahmad. Ashabus sunan itu Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Maka kalau disebutkan di sini akhriyahul arba'ah, maka berarti hadis ini dikeluarkan oleh ashabus sunan. Abu Daud, Tirmidzi, Sunan Abu Daud, At-Tirmidzi dengan Sunan At-Tirmidzi, An-Nasai dengan Sunan An-Nasai, kemudian Ibnu Majah dengan Sunan Ibnu Majah, ya begitu. Hadis ini dikeluarkan oleh yang empat, Wabnu Abi Syaibah wal lafzu lahu, dan juga hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan ini merupakan lafaznya. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Tirmidzi. Hadis ini juga warawahu Malik wasyafi'i wa Ahmad. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad.
Hewas sekalian, dalam hadis ini ada dua hal, ya, ada dua hal. Yang pertama, hadis ini sebenarnya hadis yang panjang, tapi di dalam pengantar tadi disebutkan bahwa di antara keutamaan atau kelebihan dari kitab Bulughul Maram ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar itu memotong hadis yang panjang, tanpa mengurangi maksud yang diinginkan oleh hadis ini. Aslinya hadis ini yang dari Abu Hurairah bahwa sa'ala rajulun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalilu minal ma'. Jadi laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, kami akan berlayar di lautan dan kami hanya membawa sedikit air. Jadi dia mau berlayar, laki-laki ini mau berlayar, membawa sedikit air. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in tawaddana bihi atisna. Jadi kalau kami gunakan air yang kami bawa itu berwudu, maka ya karena dia sedikit, maka kami akan tentu kehausan. Lalu dia bertanya, afana tawadda bima'il bahr, apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Lalu kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ya, jadi hanya ini yang dimuat di dalam Bulughul Maram. Tapi hadis ini itu panjang seperti tadi. Seperti tadi, seorang laki-laki datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, kami akan berlayar membawa air sedikit. Kalau kami menggunakan untuk berwudu, mau tiba waktu salat misalnya dia mau berwudu, dia gunakan air yang dia bawa itu, mereka tidak akan minum, kehausan. Ya, maka bolehkah kami berwudu dengan menggunakan air laut? Lalu Rasulullah mengatakan bahwa air laut itu suci airnya, kemudian bangkainya halal. Nah, yang kedua, ada dua pokok ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Yang pertama, at-tahuru ma'uhu, ya, tentang laut itu, bahwa air laut itu suci, ya. Yang kedua, al-hillu maitatuhu, ya, bangkai laut itu adalah suci, halal, ya. Kita bahas yang pertama tentang air laut. Air laut itu suci, dan kesucian air laut itu mutlak, tak ada perinciannya. Bahwa kalau seperti ini dia suci, kalau seperti ini tidak suci, tidak. Jadi air laut itu mutlak kesuciannya, ya. Jadi kalau kita ke laut, pokoknya turun di pinggir laut situ, sudah berwudu, karena dia suci, dia mutlak, tidak ada perinciannya. Kalau di pinggir karena ada kotoran di situ, mungkin ya dia tidak suci, ke tengah-tengah sedikit, tidak. Pokoknya yang namanya air laut, mau di pinggir, mau di tengah-tengah, itu suci, ya. Tentu kita melihat-lihat juga keadaan, ya. Kalau kita bisa di tempat berwudu, misalnya di tempat lagi pergi rekreasi di pinggir pantai, kalau ada tempat yang tidak ada kotoran di situ, ya tentu kita mencari yang lebih aman bagi yang kita rasa, gitu, ya. Jadi secara substansi dia suci. Kemudian selanjutnya Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa hadis ini merupakan separuh dari pengetahuan bersuci.
Jadi sudah satu hadis ini kata Imam Syafi'i itu merupakan separuh dari pengetahuan bersuci. Begitu mulianya satu hadis ini. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadis ini merupakan hadis yang sangat agung. Ya. Dia merupakan dasar bersuci yang mencakup banyak hukum dan kaidah-kaidah yang penting. Ya, ada hukum, bukan hanya hukum air di sini, air laut, tapi nanti akan ada hukum bangkai yang ada di lautan. Ya. Yang ketiga, air laut itu bisa mengangkat hadas yang besar maupun hadas yang kecil. Ya. Ya, jadi air laut mengangkat hadas seseorang baik yang besar maupun yang kecil. Kalau ada orang berhadas kecil, maka dia bisa diangkat. Artinya dia bisa bersuci menggunakan air laut. Najis pun begitu. Najis itu bisa dihilangkan dengan air laut. Ya. Jadi kalau ada misalnya najis yang menempel di badan, di pakaian, atau tempat-tempat tertentu, maka bisa dibersihkan dengan menggunakan air laut. Selanjutnya, yang keempat, kesucian air laut. Ya. Perkataan at-tahuru ma'uhu, kesuciannya itu tidak tentu menafikan air-air yang lain. Ya, karena dia menggunakan isim ma'rifat. Ya, at-tahur. Dia suci. Artinya air laut ini suci, ada air yang lain juga suci. Jadi kesucian air laut itu tidak menafikan kesucian air-air yang lain. Selanjutnya di dalam hadis ini disebutkan bahwa al-hillu maitatuhu. Jadi bangkai laut itu halal bagi kita. Akan tetapi terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang bangkai air laut itu. Sebahagian ulama, khususnya Imam Abu Hanifah dan yang lain yang mengikuti pendapat beliau, berpendapat bahwa hewan laut hukumnya tidak halal kecuali ikan dan seluruh jenisnya. Jadi ikan dan seluruh jenisnya, ya, itu halal. Tapi selain daripada itu haram. Ikan yang menyerupai, ya, dari sisi penamaan binatang darat yang haram, maka haram juga hukumnya. Misalnya seperti ular, binatang darat, ada ular di laut. Karena di darat tidak bisa dimakan, dia bukan thayyib, meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan kita tidak membahasnya itu. Ya. Karena tidak bisa dimakan di darat, maka tidak bisa dimakan yang dari laut. Ya. Jadi ular yang dari laut tidak bisa dimakan. Tidak bisa dimakan karena ya kata Imam Abu Hanifah, ya penamaannya sama dengan hewan darat yang tidak bisa dimakan. Misalnya anjing laut, dia hidup di babi, ada bulu babi, atau kalau ada babi laut, ya, karena dia haram di darat, maka nama babi apapun di laut itu juga haram menurut pendapat Imam Abu Hanifah ini. Kemudian selanjutnya pendapat yang kedua, ya, bahwa diperbolehkan seluruh jenis hewan laut kecuali katak, ular, dan buaya. Jadi 3 saja. Dan ini yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad. Ya, jadi Imam Ahmad seluruh bangkai dari laut itu
halal hukumnya, kecuali 3 jenis hewan. Katak yang hidup di laut kalau ada, kemudian ular dan buaya. Ya. Dan buaya, itu saja 3 itu. Ya, 3. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Jadi selain daripada itu, ya anjing laut ya halal karena dia tidak masuk disebutkan oleh Imam Ahmad yang tidak boleh. Ya, Imam Ahmad itu menyebutkan bahwa semua binatang laut itu halal dimakan kecuali 3. Katak, ular, dan buaya. Kemudian pendapat yang ketiga, membolehkan seluruh jenis hewan laut tanpa pengecualian. Jadi itu, seluruh hewan yang hidup di laut itu boleh, seluruhnya halal. Ya, karena berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 96, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah." Uhilla lakum saydul bahr, dihalalkan bagi kalian buruan binatang laut. Ya, wa ta'amuhu, dan memakannya. Jadi boleh diburu, binatang laut boleh diburu, boleh dimakan. Mata'an lakum walis-sayyarah, sebagai kesenangan bagi kalian dan bagi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Jadi ini dalilnya. Jadi dalilnya dalil umum, semua boleh, ya, tanpa ada pengecualian. Ya, mau anjing laut, ya, mau anjing laut, mau ular laut, ya, semua boleh. Ya, berdasarkan ini, dan ini merupakan pendapat 2 imam, yaitu Imam Malik dengan mazhabnya dan Imam Syafi'i dengan mazhabnya. Jadi semua boleh menurut pendapat ini. Wallahu a'lam bissawab. Karena waktu sudah masuk Isya, ikhwas sekalian, adik-adik santri, inilah pembacaan hadis dalam kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu dan manfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahannya kepada kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.